meninggalnya almarhum Alvin Lim dengan kasus dengan Novi Pratiwi, yaitu pelaporan Novi Pratiwi. Kemarin dia baru saja di BAP hari Jumat lalu. Tapi dengan meninggal almarhum Alvin Lim, menurut abang sendiri gimana sebagai praktisi hukum? Saya mau ucapkan turut berduka cita untuk sahabat saya Alvin Lim, almarhum Alvin Lim. Kiranya semua amal budi baiknya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan doa saya agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Yang kedua, untuk menanggapi laporan Novi terhadap Alvin Lim, tentunya karena almarhum ini sudah meninggal, Pak Alvin Lim sudah meninggal, pastilah polisi akan meng-SP3-kan kasus ini, karena yang dilapor udah nggak ada, kan begitu. Saya kira itu. Bang, tapi kalau dari Teh Novi juga kayaknya sudah ibaratnya sudah berbaik hati, sudah kemarin sudah mengunjungi ke rumah duka ke Grand Depan. Sepertinya sudah ibaratnya tidak ada lagi permasalahan sampai dia ya udahlah kita ngalahin Novi. Menurut abang sendiri gimana dari sikap Teh Novi? Saya rasa itu sikap yang bijaksana, sikap yang gentle, dan perlu kita berikan apresiasi. Jadi walaupun kita berbeda pendapat, tetapi kita tetap bersahabat, tetap bersaudara. Kan kita berbeda pendapat ini kan soal aturan, ya kan? Bukan berarti kita berbeda pendapat lalu kita musuhan. Enggak, tetap kita sama anak bangsa harus saling mengasihi, saling melindungi, saling bertegur sapa, enak hidup kebersamaan. Ya kan? Kita bersatu itu bagus, ya kan? Jadi sifat Novi ini sangat bijak. Saya ancungin jempol lah. Bang, terkait donasinya gimana nih Bang? Soalnya masih kisruh ibaratnya duit masih di Yayasan Teh Novi. Tapi Teh Novi akhirnya bilang dia mengundurkan diri dan digantikan oleh Gary. Terus sedangkan Agus ingin duit itu dikembalikan buat dia untuk operasi matanya sendiri. Menurut abang sendiri gimana sebagai praktisi hukum? Saya sih berharap agar supaya dari pihaknya Novi maupun ya Gary yang sekarang gantikan dia ya duduk bersama untuk mencari solusinya. Karena kalau terus mempertahankan pendapat masing-masing, ini bagaikan dua rel kereta yang tidak akan pernah ketemu. Nah, coba saya sarankan untuk para advokat ini. Saya kenal kok advokat dari pihak Novi, advokat dari pihaknya para tabat. Saya kenal mereka semua dan mereka juga kenal saya. Mereka tahu saya lah. Jadi saya berharap supaya mereka saling duduk bersama lalu cari solusinya. Islah lah, ya kan, apalagi almarhum Alvin Lim sudah meninggal. Bang, tapi dengan mundurnya Novi Pratiwi ada indikasi gak sih dia ingin lepas tangan atau gimana? Atau emang dia ingin fokus ke kasusnya dengan almarhum, karena kan dia kan fokus almarhum kan dia ingin melaporkan dulunya tadinya gitu. Menurut abang sendiri gimana sih? Dengan dia mundur itu ada indikasi emang dia tidak mau berurusan dengan Agus lagi terkait donasi atau gimana nih Bang sebagai praktisi hukum Bang? Ya, saya melihat bahwa itu langkah yang diambil Novi ini adalah langkah yang luar biasa. Menurut saya, dengan adanya Novi mundur begini, harusnya yang lain juga berpikir, wow, kalau Novi udah mundur seperti ini lebih baik. Karena awalnya kan mulai dari Novi. Lalu nggak usah lah kita stop, nggak usah saling menyerang, saling membenci. Ini kita masuk tahun 2025 ini, kita punya sifat baru, kelakuan baru, semuanya jadi baru. Tahun baru, karakter kita rubah, ya kan? Karakter manusia itu masih bisa dirubah. Makanya saya berharap supaya semua ini lawyer ini duduk bersama dan islah, cari solusi yang terbaik. Duduk bersama aja lah. Bang, tapi kalau terkait RD Lau, menurut abang sendiri gimana sosok RD Lau di mata Bang? RD Lau juga sahabat saya, ya kan, sahabat baik saya RD Lau. Jadi dia anak baik, Jadi ya, saya kira kami ada janjian, tapi sampai hari ini belum pernah bisa ketemu karena saya kan kemarin waktu teleponan dengan dia saya lagi di Malaysia. Nah, nanti dia bilang nanti kalau saya di Jakarta berkabar dengan dia, tapi saya belum berkabar ke dia. Tapi ada lo kayak jadi musuh baru bagi Teh Novi juga nih Bang, karena kan dia ada rencana juga ingin lapor. Gimana nih Bang? Ya, namanya Novi udah mundur, mau jadi musuh untuk apa? RD Lau, maksudnya kan RD Lau
ibaratnya selain almarhum kan dulu kan mulutnya kan termasuk vokal lah Oh, gitu. vokal Bang. gitu. Iya ke Tenovi Ya. Bang. Gimana nih Bang? Itulah saya bilang tadi itu nggak ada lagi urusan berkelahi, urusan musuh memusuhi. Jadi duduk bersama aja, duduk bersatulah sebagai sama anak bangsa. Mari duduk bersama, kita menolong orang susah itu kan baik, kan gitu. Nah, coba duduk, dan saya berharap juga Agus juga rendah hati, mau minta maaf juga, ya saling memaafkan lah satu dengan yang lain. Tapi Bang, kalau Agus malah nggak mau minta maaf karena malah menyuruh Tenovi untuk minta maaf biar duitnya bisa balik lagi. Sedangkan Tenovi dilarang oleh Pak Irjen Ricky Herbert, jangan minta maaf kalau kamu salah apa gitu. Menurut Abang sendiri gimana? Ini Itu makanya saya bilang tadi saling rendah hati. Kalau mau pertahankan ego masing-masing bagaikan dua rel kereta api yang tidak pernah akan ketemu. Orang minta maaf itu harga diri kita bukan ini. Kan nggak mati juga kalau minta maaf itu kan. Justru minta maaf itu sikap seorang gentleman. Kan itu. Salah ya masing-masing berpendapat dia tidak salah, dia juga tidak benar, ya udah sama-sama duduk sama-sama lah, duduk bicara, ya kan? Ini mau bilang dia benar, sana juga bilang dia benar, sini benar, nggak ada yang salah kalau gitu, ya kan? Ini kalau gitu ini ada miskomunikasi, coba dikomunikasikan dengan baik. Bang, tapi Abang dengar gak berita terkait obrolan telepon Densu dengan Farhad Abbas? Percakapan terkait ngobrolin Tenovi. Itu saya belum tahu itu. Nah, Ya. itu menurut Abang kalau sekilas etis gak sih Bang ngomongin orang di telepon? Tapi Densu sudah bilang jangan direkam. Tapi akhirnya obrolan itu bocor Bang ke media sosial. Menurut Abang gimana? Kalau obrolin orang di ini tahu bocor itu ya Novi bisa pidanain mereka, jangan. Tapi sebelumnya Densu pernah cerita ke Tenovi, gue pernah ngomong nih ke Farhad, tapi Tenovi nggak marah ke Densu. Tapi ini ada yang bocorin Bang, menurut Abang sendiri gimana? Ini bakalan Yang bocorin itu yang ditangkap itu saya minta kepada pihak kepolisian kalau dilaporin undang ITE karena yang menyebarluaskan. Nah gitu, dia justru nanti yang dikejar itu. Tapi ada yang netizen bilang Densu hebatnya bermuka dua, hebatnya ya gitulah, terus menyerang keluarga juga si Densu. Gimana Abang sendiri gimana nih? Itu urusan mereka lah. Saya nggak mau masuk ke privasi orang ya. Tapi yang jelas bahwa saya cuma ingin bahwa mereka duduk bersama terus islah aja. Bersatulah. Jangan saling memusuhi, saling membenci satu sama lain. Ya, almarhum Alvin sudah meninggal, ya, kenapa kita berlarut-larut dengan masalah ini? Mari kita lihat yang lebih penting lagi ke depan. Ini kita close aja, tutup aja ini masalah ini. Kalau sosok Farhad di mata Bang? Farhad juga orang baik. Bagi saya Farhad itu orang baik. Orang baik, anak baik. Dia juga adik saya juga Farhad. Farhad semenjak bermusuhan Tenovi sekarang sudah mulai mereda lah, sudah tidak terlalu vokal lagi Bang ibaratnya. Menurut Abang sendiri bagus itu menurut tahun 2002 mana dengan hati baik, bagus. Oh bagus itu, saya sepakat itu. Jadi tidak ada lagi serang menyerang di sini kan. Farhad juga udah semakin melunak, bagus lah. Itu artinya bahwa Farhad menyadari bahwa persaudaraan itu penting. Terakhir Bang, kalau Abang ditunjuk sebagai penggantinya almarhum Alvin, pengacaranya Agus gimana? Saya nggak mau dua-duanya. Saya sudah diajak dari pihak Novi, dari pihak Agus, dua-duanya sudah ajak saya masuk dalam tim. Dua-duanya saya nggak mau. Kenapa? Iya, karena saya mau netral aja di tengah-tengah. Intinya bahwa saya melihat perkara ini secara objektif. Ya, makanya saya selalu dari awal wawancara juga saya bilang duduk bersama lah. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesaikan. Terkait donasi, Abang ada solusi gitu? Itu yang saya bilang tadi. Duduk bicarakan bersama. Ini donasi ini, duit donasi ini mau diapakan? Duduk bersama, ada kesepakatan bersama. Ya udah jalanin, bikin perjanjian di situ, perjanjian damai dan tidak usah diperpanjang lagi. Karena Tenovi bilang masih ada duitnya 1,3 M di yayasan, masih utuh, tidak diotak-atik sama dia saat kita press. Iya, saya dengar terakhir dikirim ke NTT itu 1,3 M itu, yang saya dengar terakhir. Karena saya baru dari Polda tadi, saya ada ketemu teman-teman lawyer, mereka bilang uangnya dikirim ke NTT. Ya saya dengar tadi ya. Oh, soalnya yang ke NTT itu Gary sama Densu. Itu saya nggak tahu ketemu gimana. Jadi ya itu saya bilang kembali lagi,
duduk bersama, cari solusinya, ya lakukan yang terbaik lah untuk kedua belah pihak. Saya kira itu ya.